kita mulai saja. Sebentar sesudah saya presentasi, saya akan menyampaikan, memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi tanggapan terhadap presentasi yang saya sampaikan. Baik, Pak Heru, sudah. Baik Bapak Ibu, sebelum masuk ke presentasi visi dan misi, saya sedikit menyampaikan maksud dan tujuan pertemuan kita dalam kesempatan ini. Pertama, ya, kenapa saya harus presentasi visi dan misi hari ini? Untuk dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pengawas pada platform Merdeka Mengajar, dan atasan pengawas saya sudah hadir, Bapak Sari sudah ada di sini. Dan yang kedua, sebagai upaya memperbaiki visi misi sekolah yang berpusat pada peningkatan proses pembelajaran. Lanjut. Baik, yang pertama kita lihat pengertian. Iya. Apa itu visi? Yang saya sampaikan di sini Bapak Ibu itu secara umum. Kita belum masuk ke visi misi dan visi misi SMA Negeri 1 Kaiman. Organisasi apapun dimanapun, ya, dia pasti mempunyai visi dan misi. Apa itu visi, Bapak Ibu? Visi merupakan cita-cita tentang gambaran umum masa depan yang akan dicapai, yang mau dicapai. Selamat datang Bapak Ketua Komite. Maka visi itu sendiri akan menjadi arah dan tujuan sebuah organisasi untuk mencapai apa yang diinginkan atau diharapkan. Ya, lanjut. Yang berikut, apa itu misi? Misi itu adalah langkah-langkah strategis, ya, yang direncanakan, ya, tentu berjalan dalam proses untuk mencapai, ya, mencapai apa yang dicita-citakan, yaitu visi dari organisasi itu, ya, langkah strategis praktis yang akan dilaksanakan untuk mencapai visi. Baik, apa itu visi dan misi sekolah? Bapak Ibu, sebagaimana organisasi pada umumnya, setiap sekolah juga tentu mempunyai visi dan misi, ya. Dan visi dan misi ini penting, ya, karena dia merupakan elemen pokok, ya, landasan pokok sebagai arah kompas yang menjadi pedoman satuan pendidikan dalam setiap aktivitasnya supaya dia bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Visi misi sekolah adalah komponen penting dalam memandu arah dan tujuan satuan pendidikan. Visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Siswa yang kita mau hasilkan, dari proses kita, proses sekolah selama 3 tahun kalau di SMA, itu seperti apa siswanya? Dari segi karakternya, dari segi prestasi akademiknya seperti apa? Itu gambaran, ya, umum yang kita mau capai di masa depan dalam diri siswa kita. Itu visi. Yang berikut, misi sekolah itu merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan misinya. Jadi dari visi itu mulai ditentukan langkah-langkah apa saja, ya, langkah-langkah strategis apa saja
yang perlu dilakukan sekolah untuk mencapai apa yang dicita-citakan dalam diri siswa tadi. Ya. Lanjut Pak Hairul. Pentingnya visi dan misi sekolah. Pertama, visi dan misi sekolah dia mengarahkan, memberikan arah yang jelas bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Tujuan itu sudah ditetapkan bersama-sama di awal, bersama dengan Dewan Guru, kemudian perwakilan orang tua, komite, itu kita sama-sama duduk untuk sepakati itu. Lanjut. Yang kedua, mendorong perbaikan yang berkelanjutan. Visi dan misi sekolah menjadi dasar untuk melakukan evaluasi, refleksi, dan perbaikan yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk kemajuan lembaga pendidikan. Kita perlu refleksi, kita perlu evaluasi untuk sebuah perbaikan yang lebih bagus. Tanpa refleksi, tanpa evaluasi yang terus-menerus, Bapak Ibu, tentu kita akan tetap di tempat, tidak akan berkembang, tidak akan berubah. Lanjut, Pak. Yang ketiga, meningkatkan. Apa yang mau ditingkatkan di sini? Dengan visi dan misi sekolah yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam mewujudkan visi. Next. Yang keempat, membangun identitas. Bapak Ibu, visi dan misi sekolah tertentu itu pada akhirnya harus bisa menjadi budaya, ciri khas, keunikan dari lembaga pendidikan, dari satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan itu bisa dikenali di depan publik. Oh, ketika anak-anak SMA Negeri 1 tampil di sana, mereka kenal. Ada hal-hal tertentu yang menjadi keunikan dari sekolah yang tampil, yang ada divisinya, yang bisa dikenal oleh publik, lewat apa yang kita lakukan, apa yang siswa bisa lakukan. Next. Terus, ada beberapa komponen dalam visi dan misi sekolah. Pertama, ada tujuan yang strategis, ada mimpi yang mau dicapai oleh satuan pendidikan pada masa depan. Itu yang terangkum dalam visi. Yang kedua, keunikan. Ada keunikan. Visi misi sekolah sebaiknya menjadi ciri khas atau keunikan yang membedakannya dengan sekolah yang lain. Yang ketiga, ada nilai-nilai luhur yang ada di dalam visi dan misi yang bisa juga menjadi bagian dari budaya sekolah. Sehingga ketika anak-anak tampil, ada ini itu, mereka kenal, oh ini anak SMA Negeri 1 kami, kayak mana. Ada nilai-nilai luhur. Kalau dalam kurikulum Merdeka sekarang di profil pelajar Pancasila, itu ada nilai-nilai di sana yang harus dikembangkan, dihidupi dalam proses pembelajaran dalam diri siswa. Gotong royong, toleransi, dan lain-lain. Baik, yang berikut ada landasan. Visi misi sekolah harus memberikan landasan yang kokoh dan berkelanjutan dari pengembangan sekolah di masa depan. Saya pikirin jelas. Next. Proses penyusunan
visi dan misi sekolah. Pertama, ketika menyusun visi dan misi sekolah, yang perlu dilakukan adalah sebuah analisa. Analisa tentang apa? Untuk apa? Mengidentifikasi kebutuhan, ya, kondisi real satuan pendidikan, dan juga tantangan-tantangan apa yang ada di dalam satuan pendidikan.